Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, insya Allah hari ini kita bisa bertemu kembali, yang mana insya Allah hari ini kita mulai kembali pembelajaran bahasa Arab kita ya. Nah, di pertemuan terakhir itu kita sudah menyelesaikan pembahasan dhamir untuk fi'il madhi. Jadi ada dhamir lil ghaib, lil mukhatab, dan lil mutakallim. Seperti misalnya dhamir lil ghaib dulu, yang huwa, huma, hum. Kalau misalnya di sini ada kata fataha, misalnya fataha, ini mau rojah sedikit. Di mana fataha ini adalah fi'il madhi, dan fi'il madhinya mempunyai dhamir huwa. Maka kalau kita ingin rubah jadi dhamir huma, ha-nya kita panjangkan. Jadi fataha, kalau jadi hum, fatahu, ha di domahkan kemudian tambah waw dan alif. Atau kalau di buku itu di halaman 35. Nah, itu untuk laki-laki. Dhamir lil ghaib untuk laki-laki. Huwa fataha, huma fataha, hum fatahu. Kalau hiya atau untuk perempuan, hiya fatahat, ada tak sukun. Huma fatahata, hunna fatahna. Nah, kalau untuk lil mukhatab, anta fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altum. Jadi kalau yang dhamir lil mukhatab kan tinggal pindah-pindahin aja dhamir anta, natanya pindah ke fa'alta, kemudian antum, natumanya pindahin ke fatahanya, kemudian antum, natumnya pindahin ke fatahah. Dan haknya selalu disukunkan. Jadinya kalau anta berarti pindahin taknya, haknya disukunkan. Jadi fatah ta. Kalau tuma, fatah tuma. Kalau tum, fatah tum. Nah, begitupun yang perempuan, anti. Ti-nya tinggal pindahkan. Fatahti, antuma, fatah tuma. Antunna, nah tunnanya dipindahkan juga. Jadi fatah tunna. Kemudian yang dhamir lil mutakallim. Dhamir lil mutakallim itu cuma ada dua. Ana dan nahnu. Kalau ana berarti fatahtu. Kalau nahnu berarti fatahna. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut, nah kita murojaah bagaimana mengartikan kata-kata tersebut sesuai dengan dhamirnya ya. Kita di halaman 35 ya yang ada bukunya. Nah, ini fataha. Karena dia itu fataha dulu, fataha itu punya arti membuka. Fataha itu punya arti membuka. Nah, fataha punya arti membuka. Kalau karena dia ini domirnya huwa, berarti kan yang membuka itu adalah dia. Domir lil ghaibnya. Nah, kalau huma, siapa nih yang membuka? Mereka. Huma. Huma, huma. Huwa, huma, hum. Huwa itu untuk satu orang. Oh, Kalau dua huma, orang. Dua nah orang. ya. Dua Huma orang. untuk dua orang. Berarti ada dua orang yang membuka. Kalau hum, Lebih dari laki-laki, lebih dari dua. iya betul. Bisa disebut dengan mereka. Mereka. Ya, kalau huwa itu dia. Dia laki-laki. Kalau huma, dia laki-laki Ya. berdua. Ya. Kalau hum,
dia laki-laki lebih dari dua, atau bisa disebut juga mereka. Nah, kalau misalnya yang hiya, fatahat. Dia perempuan satu orang. Nah, ya. Dia perempuan yang sudah membuka. Kalau huma, kalau fa'alata, fatahata. Dua orang perempuan yang telah membuka. Nah, iya betul. Kalau fatahna, hunna. Mereka perempuan yang telah membuka. Nah, betul seperti itu. Kalau anta, fatahta. Anta kamu ya. Kamu berarti kamu laki-laki satu orang. Laki-laki. Kamu Iya, laki-laki. betul. Kamu laki-laki yang sudah membuka. Atau kita membukanya membuka pintu ya. Kamu yang sudah membuka pintu. Tapi maksudnya ke laki satu orang. Kalau antuma, fatahtuma. Antuma kamu dua orang laki-laki yang Laki-laki. Dua orang laki-laki telah membuka pintu. Nah, kalau Ya. putus Pak Ustadz, putus. Suaranya hilang Pak Ustadz. Sinyalnya, Bu. iya, sinyalnya apa nih, Bu? Kalau sekarang jelas gak suaranya? Ya. Jelas. Ya. Kalau antuma, nah fatahtuma. Fatahtuma Cuma kalian. Nah, kalau antum bisa disebut kalian. Iya. Antuma. Dua orang. dua orang. Nah, ya, dua Wah. orang. Dua orang laki-laki yang sudah membuka pintu. Kalau antum, Mereka. Kalian. kalau mereka itu yang goib, yang nggak ada di Kalian. sini. Oh, Nah, kalian. 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 Ya, jadi kalau lil mukhatab, karena kan ini domiril mukhatab, berarti orang yang lagi kita ajak ngomong nih, kalian. Kalian kan ada di depan kita. Kalau Iya. mereka, nah orangnya kan nggak ada di depan kita. Goib. Kata ganti Ya, orang goib. kedua. Ya, kata ganti orang kedua. Nah, kalau anti, fatahti. Anti kamu perempuan. Dia perempuan. Satu orang. Iya, anti itu perempuan yang sudah membuka. Nah, antuma? Sama dua perempuan atau dua laki. Nah, dua perempuan yang sudah membuka. Antunna. Antuna lebih dari Perempuan lebih dari Kalian perempuan. mereka perempuan. Iya, kalian bukan mereka. Kalian perempuan. Ya, seperti itu. Kalau ana, fatahtu. Aku. Fatah itu berarti anak berarti Saya. Ya, saya yang bicara. membuka pintunya. Saya yang saya Iya. membuka pintu yang sudah. Nahnu fatahna. Kami. Nah, Nah, kita atau kami yang membuka pintunya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang tadi kita coba terjemahkan itu di bagian fi'il madhi. Kalau fi'il madhi berarti sesuatu yang sudah lampau atau yang sudah terjadi. Nah, sekarang kita masuk ke perubahan dhamir pada fi'il mudhari. Jadi kata fataha, ini kan fi'il madhinya. Nah, fi'il mudhari'nya adalah yaftahu. Ada fataha yaftahu. Nah, kalau kita perhatikan, nah coba lihat di ayat halaman 35 ya. Kalau kita perhatikan, di fi'il madhi deh. Dia lihat yang fi'il madhi. Yang kata fa'alanya di situ kan kalau kita lihat ya perubahan dhamirnya selalu terjadi di akhir terus, di huruf terakhirnya. Lamnya. Bisa lamnya ketambahan huruf, kayak di huma kan ketambahan huruf alif. Atau juga berubahnya harokat, kayak hum. Lamnya kan berubah jadi dhammah. Kemudian ketambahan waw dan alif.
kemudian hiya ketambahannya apa? Tak sukun. Kemudian kalau huma ketambahannya tak berharokat fathah dan panjang. Hunna ketambahan nun fathah dan lamnya disukunkan. Dan seterusnya sampai nahnu. Intinya fi'il madhi ini yang berubah kalau di domirnya itu di bagian huruf akhirnya. Berarti di haknya kalau yang fathah. Di lamul kalimahnya. Nah, kalau fi'il mudhari nanti yang berubahnya itu ada dua. Yang pertama di sini depan nih ada ya kan, yaftahu. Nah, ya-nya ini nanti kadang bisa berubah jadi ta, Iya. bisa juga berubah jadi nun, bisa juga berubah jadi hamzah. Atau yang biasa disebut itu anita. Anita itu hamzah, alif, nun, ya, dan ta. Anita. Jadinya ya-nya kadang bisa berubah jadi ta. Kalau ini kan yaftahu, kalau dirubah jadi ta, taftahu. Kalau misalnya ya-nya dirubah jadi nun, naftahu. Kalau ya-nya dirubah jadi hamzah ini, aftahu. Nah, itu perubahan pertama. Jadi kadang ada yang ya-nya yang huruf depannya berubah jadi ta, atau jadi nun, atau jadi hamzah. Yang kedua, di bagian huruf akhirnya. Huruf ha-nya. Kadang ha-nya ya sama kayak fi'il madhi. Kadang ditambah huruf, kadang disukunkan, dirubah harokatnya, dan seterusnya. Jadi untuk fi'il mudhari ini nanti perubahannya ada di depan dan di belakang. Nah, huruf fa dan ta-nya, kan sisa ada fa dan ta nih. Fa kalimah dan anul kalimahnya itu nggak akan berubah sama sekali. Jadi yang berubah itu di depan dan belakang. Seperti itu. Jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Yaftahu. Berarti depan sama belakang. Ya. Ya, Jadi depan sama belakang. Jelas ya? Kita lanjut Maaf, berarti. Ustaz. Maaf Ustaz, tadi halaman berapa ya? Yang Halaman 35. 35 ya, syukur Ustaz. Oke, kita bahas. Kita lanjut. Saya hapus dulu. Nah, ciri khas fi'il madhi, fi'il mudhari itu selalu ada huruf tambahan setelah kata aslinya. Kata aslinya kan tadi fathah. Nah, fi'il mudhari itu selalu ditambah huruf tambahan di awalnya. Ya. Yaftahu. Ya, walaupun nanti ya-nya akan berubah ya. Bisa jadi ta, bisa jadi nun, bisa jadi hamzah. Nah, yaftahu. Kita mulai dulu dari dhamir lil ghaib. Dhamir lil ghaib berarti untuk yang nggak hadir ya. Di sini kan nanti ada dua jenis gendernya, ada laki-laki dan perempuan. Kita bahas dulu yang laki-laki. Kan ada huwa, kemudian ada huma, dan ada hum. Ada huwa, huma, hum. Nah, yaftahu, dia masuknya ke dhamir huwa secara langsung ya. Nah, yaftahu. Berarti yaftahu ini untuk satu orang. Tadi kan fathah ini artinya membuka. Nah, kalau yang fi'il madhi berarti udah ngebuka nih. Misalnya Bu Ida udah buka pintu tadi. Berarti udah terjadi. Nah, kalau yaftahu fi'il mudhari ini sedang terjadi atau akan terjadi. Misalnya ketika ketika saya lagi ngomong ini saya sambil nutup pintu misalnya, atau saya sambil buka pintu. Itu kan dilakukan di hari itu juga, di detik itu juga. Jadi fi'il mudhari berarti sesuatu yang sedang terjadi sekarang. Nah, huwa yaftahu berarti dia sedang membuka pintu sekarang. Itu artinya yaftahu. Berarti ya-nya nggak ada perubahan ya. Nah, sekarang yang huma. Yang huma atau sampai hum, jadi untuk dhamir lil ghaib laki-laki depannya selalu ya.
Nggak berubah jadi ta, nggak berubah jadi nun, nggak juga berubah jadi hamzah. Selalu jadi ya. Berarti kita tulis dulu di sini. Yafta. Nah, tinggal haknya. Yang haknya ini yang nanti akan mengalami perubahan. Entah itu perubahan dari harokatnya, misalnya yang tadinya yaftahu, haknya yang tadinya apa nih, dhammah, nanti berubah jadi fathah, atau juga nanti kembali lagi jadi dhammah. Kemudian nanti juga akan ada tambahan huruf. Kayak huma dibacanya bukan yaftahu, tapi nanti jadi yaftahani. Haknya berubah jadi fathah. Yaftahani. Yaftahani. Nah, kalau yaftahani berarti ada dua orang yang sedang membuka pintu. Nah, perhatikan bentuk tambahannya ya. Nun, kemudian alif, dan huruf terakhirnya diberikan harokat fathah. Yaftahani. Jadi bukan yaftahuhani, tapi yaftahani. Nah, kalau yang hum, harokat haknya tetap jadi dhammah. Nanti ketambahan cuma di bagian waw dan nun aja. Yaftahuna. Yaftahuna. Jadi yaftahu, huwa yaftahu, huma yaftahani, hum yaftahuna. Jelas bentuk perubahannya? Yaftahuna. Oh, berarti yang hum tambahin ini, yang hum tambahin nah. Iya, betul. Oke, kalau sudah nggak ada, berarti saya coba ya. Misalnya ada kata yashrohu. Yes. Nah, yashrohu ini domirnya apa? Sarha. Domir, bukan fi'il madhi. Sarha. Huwa. Nah, ya, yashrohu huwa. Kalau humanya? Huma, bukan hum. Yasrohani. Nah, yashrohani. Kalau hum? Yasrohuna. Nah, yashrohuna. Misalnya lagi, yu'minu. Nah, yu'minu. Kalau jadi domir huma apa nih? Itu hum. Yu'minani. Huma. Yu'minani. Ya, iya. Bukan hum ya? Iya. Huma. Yu'minani. Kalau hum? Yu'minuna. Nah, ya. Yu'minuna. Nah, sekarang coba buka Al-Qur'annya. Nah, coba kita buka di surat Al-Baqarah. Sudah? Ya. Nah, di ayat ketiga. Alladzina yu'minuna. Nah, yu'minuna itu domirnya apa nih? Huma. Nah, ya, hum. Karena ada waw dan nun. Oh iya, ada waw. Kalau huma ada alif dan nun. Iya. Kalau waw dan nun berarti hum. Kalau huwanya apa? Yu'minu. Ya, yu'minu. Itu huwanya. Nah, kemudian bil ghaibi wa yuqimuna. Nah, yuqimuna itu domir apa? Hum juga. Kalau kita jadikan huma apa?
Yu'minani. Yuqimu, bukan yu'minu. Yu'minu. Imani. Nah, yuqimani. Yukiman. Yu'mani. Kalau huwanya? Yu'minu. Yukimu. Yuqimu, Ibu, bukan yu'minu. Yukimu. Yuqimun. Nah, huwa, bukan hum. Huwa Yukimu. yuqimu. Wa Nah, yukin. yuqimu. Wai. Mu-nya pendek ya, nggak panjang. Yukimu. Yukin. Nah, kalau akhir ayat ketiga, yunfiqun. Itu domir apa yunfiqun? Hum. Hum. Nah, itu hum. Kalau kita jadikan huma, Yukimani. nah, huma. Yunfikun. Yunfikan. Yunfik. Yunfiku. Jadi huma, bukan huwa. Oh, yang Huma. Yunfikoni. Nah, yunfiqani. Oni. Yunfikon. Ya, panjang Kalau ya. huwa, Yunfiku. nah ya, yunfiqu. Di akhir ayat keempat, yuqinun. Kalau kita jadi huma, berubah jadi huma. Yukinani. Yukin. Yukinani. Kenapa? Yukinani. Nah ya, yuqinani. Kalau ininya, apa? Huwanya. Yukino. Yuqinu, ya. Yu apa yun? Yukinu. Ada nun nggak? Yukin. Ada. Nggak ada, berarti bukan yun. Yukino. Oh, Yukino. Yu. Nah, seperti itu ya. Jadi cuma Yukino ya? Ya, yuqinu aja. Jadi yang dirubah akhirnya aja. Kayak tadi misalnya yu'minuna, itu kan domir humnya. Kalau kita pengen rubah jadi huma, berarti wawnya kita ganti jadi alif, kemudian nunnya jadi kasroh, dan yuqinu, nu-nya jadi fathah. Yuqinani. Kalau kita pengen jadikan dia, yang tadi kan yuqinun, pengen jadiin huwa misalnya, berarti waw dan nunnya aja kita hapus. Jadi yuqinu. Yukin. Jelas atau ada yang masih bingung? Ya, jelas cuma belum. Kita cuma belum tak cepat. Jelas belum lancar. Cuma belum lancar. Mungkin masih. Nggak apa-apa. Yang penting paham dulu. Pelan-pelan kita lancarin nanti. Masih meraba-raba. Nah, sekarang coba di ayat ke-9. Masih di surat yang sama ya. Ya suruh. Nah, ada yuqadi'una. Itu domirnya apa? Ya huduna. Yukhadi'una. Nah, ada waw dan nun, berarti domirnya apa? Hum. Nah, ya hum. Kalau kita pengen jadikan dia huma, Ani. nah, ya awalnya nggak dirubah Ibu. Jangan yakhda'ani. Kho-nya itu hidup. Diani. Nah, ya, yukhadi'ani. Kho-nya jangan disukunkan ya, karena nggak dirubah. Jadinya yukhadi'ani. Tinggal rubah wawnya. Kemudian kalau kalau huwa. Yukhadi'u. Yukhadi'u. Nah, ya, yukhadi'u. Nah, di atasnya di ayat ke-8 ada kata yaqulu. Yaqulu kalau kita rubah jadi huma. Yaqulani. Nah, ya, yaqulani. Ya. Kalau jadi hum. Yaqulun. Yakulu. Yaquluna. Nah, ada naknya ya. Kalau yaqulu aja belum selesai. Ya, yaquluna. Yaquluna. Jadi untuk hum ada tambahan waw dan nun.
Kalau huma ada tambahan alif dan nun. Satu lagi ya. Kita coba di akhir ayat ke-9 aja. Yash'urun. Yas'urun. Yas'urun. Ada Itu waw hum. dan nun. Hum. Berarti hum. Nah, hum. Kalau kita rubah jadi hum, Jadi Huma. berarti Yas'urani. nah yash'urani. Kalau jadi huwa, Yas'uru. Yas'uru. nah ya yash'uru. Nah, seperti itu ya. Nah, ini harus banyak latihan supaya terbiasa melihat perbedaannya. Jadi kalau huwa tanpa ada tambahan apapun, kalau huma ada tambahan alif dan nun dan huruf terakhirnya dirubah jadi fathah. Kalau hum ada tambahan waw dan nun. Seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ke dhamir berikutnya, ada yang ingin ditanyakan dulu? Yang hum itu cuma waw doang ya Pak Ustadz, jadi alifnya nggak ke bawah ya. Iya. Kalau alif itu huma. Kan kalau di itunya di hum, kalau di humnya kan tambahnya waw sama alif ya. Kalau dibikin Oh, itu fi'il madhi. Beda fi'il madhi dan mudhari. berarti di mudhari'nya cuma wawunya aja. Iya, wawunya aja. Tapi nanti alifnya akan kembali ketika nunnya nggak ada. Tapi itu nanti ya. Kita ke dasarnya dulu aja. Ada lagi? Maaf Ustadz mau nanya kalau tadi hum tuh yasuruna ya. Yasuruna. Iya, Kalau huwa itu yasuru itu nggak panjang ya. betul. Yasuru aja. Ya Iya. syu'uru aja. Pendek. Iya. Kalau yang tadi yuhadiu aja ya, nggak panjang u-nya. Iya, betul. Jadi membedakan antara huwa dan hum di panjang pendeknya. Iya, makasih Ustaz. Apa? Ada lagi? Yang huma itu selalu itu ya kasih ya Pak Ustadz. Maminya. Iya, huma selalu kasroh. Kalau hum selalu fathah. Satu lagi mungkin sebelum kita lanjut. Oke, paham ya? Alhamdulillah. Jadi kita lanjut. Nah, kita hapus dulu. Nah, itu tadi dhamir lil ghaib untuk laki-laki. Nah, sekarang kita bahas dhamir lil ghaibnya untuk perempuan. Saya masih tulis di sini yaftahu. Nah, kalau yaftahu berarti kan dhamirnya masih huwa ya. Sekarang kita masuk ke dhamir perempuan. Hiya. Huma. Hum. Hiya, huma, hum. Nah, tadi kan kalau kita perhatikan di dhamir yang laki-laki, iya-nya ini kan nggak berubah ya. Huwa yaftahu. Huma yaftahani. Hum yaftahuna. Jadi kalau tadi di dhamir untuk laki-laki yang berubah itu di haknya aja. Nah, kalau di perempuan itu nanti yang berubah, ada yang berubah di depannya. Kalau hiya dan huma, iya-nya ini nanti akan diganti jadi ta. Ini juga sama diganti jadi ta. Tapi kalau hunna, oh maaf ini salah. Bukan hum ya, tapi hunna. Nah, hunna. Nah, kalau hunna itu dia tetap jadi iya. Nah, tadi kan kalau huwa yaftahu. Nah, kalau hiya, iya-nya aja dirubah jadi ta. Jadi taftahu.
jadi taftahu. Jadi kalau huwa yaftahu pakai ya, kalau hiya taftahu pakai ta. Kalau huma, tadi kan kalau huma yang laki-laki yaftahani pakai ya. Nah, kalau huma untuk perempuan pakainya ta, taftahani. Taftahani. Jadi cuma berubah ta dan ya-nya aja. Kalau huwa pakai ya jadi yaftahu, kalau hiya jadi ta, taftahu. Huma yang yang laki-laki pakai ya yaftahani, kalau perempuan pakainya ta, taftahani. Nah, kalau hunna ini bentuknya agak beda sendiri. Tetap ya. Yaftahna. Yaftahna. Nah, huruf terakhirnya atau h-nya itu disukunkan, ditambah nun pendek. Yaftahna. Tah. Iya. Contoh lagi ya, misalnya ke kata yashrohu tadi. Yashrohu itu kan domirnya huwa. Kalau kita jadikan hiya, jadi tashrohu. Kalau huma, tashrohani. Kalau hunna, yashrohna. Jadi cuman yang hunna aja yang pakai ya. Hiya dan humanya pakai ta untuk perempuan. Misal lagi ya, kita balik lagi nih ke surat Al-Baqarah yang tadi. Kita ambil kata kerjanya aja. Di ayat ketiga lagi, kita balik lagi ke ayat ketiga. Nah, ini kan yang ayat ketiga, yu'minuna. Nah, yu'minuna ini kan domirnya hum. Nah, kalau kita misalnya masih bingung gimana berubah hum jadi hiya, kita balikin dulu aja domir humnya ke domir huwa. Berarti waw dan nunnya akan kita hapus. Jadinya yu'minu, pendek nunnya. Nah, kemudian kita rubah jadi hiya. Nah, ya-nya aja dirubah jadi ta. Jadinya tu'minu. Kalau huma tu'minani, kalau hunna yu'minna. Seperti itu. Minani. Iya. Ya, betul. Kita cari lagi kata kerja yang lain ya. Nah, kita lanjut sekarang di ayat ke-12. Nah, di akhir ayat 12 itu kan domirnya hum, yash'uruna. Nah, kita kembalikan dulu dia jadi domir huwa, berarti waw dan nunnya kita hapus, jadi yash'uru, pendek. Kemudian kita berubah jadi domir hiya, ya-nya ganti jadi ta, jadi tash'uru. Kalau huma jadi tash'urani, kalau hunna yash'urna. Yes, uron. Ini kalau iya. Hunna Kalau apa? gimana? Hunna. Kalau hunna yash'urna. Yes, urna kayak serana Ustaz. Yash'urna. Yes, rokna. Yes. Maaf. Yash'urna. Kebalik. Ya, Yash'urna. yes, Huruf terakhirnya ro, bukan ain. Yash'urna. Yes, Jadi huruf terakhirnya disukunkan. Roknya dimatiin, tambahin na. Tapi tetap Iya, pu ya. tambah na. Ainnya tetap pu ya. Yes, Iya, tetap. Ya. Yash'urna. Coba sekarang di ayat akhir ayat ke-13 coba. Ya'lamuna. Nah, kalau kita pengen rubah dia jadi hiya, jadi apa? 12. Lamu. Tak lamu. Tak lamu. Ta'lamu. Tak lamani. Tak lamu. Iya Ya. tak.
Ya la ya lamna. Ya lam. Nah, ya ya'lam. Nah, jadi ya'lamuna ini kan domirnya huwa, hum. Karena ada waw dan nun. Nah, waw dan nunnya kita hilangkan. Jadi ya'lamu berarti domirnya jadi huwa. Nah, ketika kita ingin rubah dia jadi hiya, iya-nya yang di depan itu kita ganti jadi ta. Ta. Ta'lamu. Ta'lam. Kemudian kalau jadi huma berat taknya masih sama ta'lamani, sama persis dengan yang huma di laki-laki, cuman bedanya kalau laki-laki kan pakainya ya, kalau perempuan pakainya ta. Kemudian kalau yang hunnanya, nah Yang lamna. mimnya disukunkan ya Lam. lamna. Yang lamna. Lamna. Ya, lamna. Ini kadang masih suka lupa ininya ya Ustadz nih. Huna itu pindah ke ya gitu Ustadz. belum hafal banget. Ya, makanya kita banyakin latihan supaya terbiasa dulu dengan domir-domirnya. Ada yang masih bingung? Kita soalnya hari ini cuman akan bahas domir lil ghaibnya dulu. Baru nanti lil mukhatab. Supaya benar-benar paham perubahannya. Oke, kalau nggak ada, berarti saya akan tes satu-satu ya. Nah, di ayat ke-15, di akhir ayatnya kan ada ya'mahuna. Ya ma. Nah, saya coba ke Busri dulu deh. Nah, Busri ini ya'mahuna, domirnya apa? Mikrofonnya bisa dinyalakan dulu. Ayat berapa Ustadz? Ayat Ayat 15. 15. Akhir ayat 15. Akhir ayat 15. Ya'mahun. Ya'mahuna. Iya, itu domirnya apa? Ini hum ya. Ya, hum. Kalau jadi hiya, Kalau hiya ta'lamu. ya'mahun. Ta'mahun. Tak mau. Hiya, hiya. Ta'mahu. Iya, ta'mahu. Waw dan nunnya hilang. Iya, ta'mahu. Kalau huma, Kalau huma ta'mahuna. huma. Huma huma ta'mahuna. Bukan. Ma- Nggak ada tambahan waw dan nun. Waw dan nun itu cuma untuk hum. Oh, panjang ya. Ta'mahana. Nih. Nih. Ni. Iya, iya. Ta'mahani. Nah ya, kalau hunna, Huna iya mahna. nah ya seperti itu. Ya. Jadi kalau huma panjang ya, Iya, panjangnya alif. Iya. Nah, berarti huma panjang ya tadi ya itunya. Iya. Ta'mahani kalau huma Iya ya. betul. Kalau huna ta'mahna. Kalau hunna pakai ya, bukan tak. Oh iya mahna. Ya betul. Mahna. Nah ya seperti itu. Jelas Bu Sri? Iya, insya Allah masih ngeja-ngeja. Ya nggak apa-apa. Ibu Dwi coba. Ibu Dwi di ayat 10, akhir ayat 10. Yang yakzibuna. Ya, di unak Ustaz. Yakzibuna. Oh, yakdibuna. Ayat 10. Yakdibuna ini domirnya hum. Kalau jadi hiya? Takdibu. Nah ya, kalau huma? Takdibani. Oke, kalau hunna? Kalau hunar berarti pakai ya. Yakdib. Apa dulu? Yakdib. Nah, Iya. masih pelan-pelan Pak Ustaz. Masih kagok ya, rubah tak ke ya-nya.
Harus mikir. Mikir dulu. Mikir dulu. Oke, Ibu Nur coba di ayat 17. Di akhir ayatnya yubsiruna. Yubsiruna. Ya. Nah, dhamirnya apa itu? Yubsiruna hum. Kalau hiya? Ya. Tubsiru. Nah, Tubsiru. tubsiru. Kalau huma, Kalau ya, huma tubsironi. Ya. Sironi. Hunna. Huma. Huna. Kalau huna Hunna. yubsirna. Nah, Yubsirna. ya. Oke, Masya Allah. Kita ke Ibu Ida berarti ya. Ibu Ida di ayat mana ya? 11. Nah, di ayat 19 ada kata yaj'aluna. 19. Ya. Ya ja'aluna. Ya. Untuk hiya taj'alu, huma taj'alani, hum taj'alna. Hunna. Hunna taj'alna. Ah, hunna itu pakai ya. Yaj'alna. Ulang Ustaz. Nah, ya. Ya. Hiya apa tadi huruf itunya? Yaj'alu ya. Ya, yaj'alu. Hiya yaj'alu, huma taj'alani, hunna yaj'alna. Gitu Ustaz. Nah, ya. Jadi hiya pakai ta, huma pakai ta, yang Ya. hunna baru Ya. ya. Di sini nih saya suka itu belum itu Ustaz. Suka lupa huruf ganti huruf ta sama ya. Masih belum hafal. Ya. Ibu Ros di ayat 18 akhir tuh. Yarji'una. 18 akhir sebentar. 18. Yarji'una itu hum. Ah, ya, hum. Huwanya bentar Ustaz, masih bentar. Waw dan nunnya dihilangkan. Bentar. Yarji'un. Nggak pakai tanwin. Oh. Waw dan nunnya dihilangkan. Nah, ya, yarji'u. Kalau Kemudian hiyanya? Hiyanya sama. Pakai ta. Tarji'u. Ya, tarji'u. Terus kalau huma yarji'uni. Kalau hiya, kalau huma itu masih pakai ta. Huma bukan ya. Nah, ya. Bukan Ini ya. kita yang perempuan, Bu. Kalau yang laki-laki ya. Yang perempuan, maaf saya salah lihat. Hiya berarti tadi hiya udah, yarji'u, terus tadi apa Ustaz? Yang huma Yang ya? huma? Tarji'ulani. Nggak ada lam. Oh, tarji'uni. Pakai fathah, Ibu. Tarji'ani. Nah, ya. Aduh, masih puyeng-puyeng Ustaz. Putar-putar di kepala. Ini padahal udah lihat catatan. Aduh. Proses Bu, sabar. Tarji'ani. Iya. Hunna. Nah, yang hunna baru pakai ya. Yarji'ana. Yarji'ana. Nggak ada ana. Ainnya nggak fathah. Oh, yarji'un. Yarji'un berarti. Sukun. Oh, yarji'na. Nah, ya, yarji'na. Ainnya disukunkan. Ya, arji'na. Ya, Ustaz. Masih pusing.
Oke, kita ke siapa yang belum ya? Pendatang baru tuh Bu Tati. Bu Tati mau coba? Kayaknya beliau baru nih. Udah semua ya? Nyimak dulu, Ustaz. Oh iya. Siapa yang belum ya? Pak saya Ustaz. Saya belum. Oh, Ibu Yuni. Bu Yuni. Ibu Yuni di ayat 9. Tadi kan yukhadi'una, nah sekarang ada yakhda'una. Yang mana ya? Ayat 9. Yakhda'una. Tapi bukan yang yukhadi'una, yang yakhda'una. Yahda'una. Wa ma Iya. yahda'una. Ya, betul. Yahda'una berarti huwanya yakhda'u, humanya takhda'u, humanya, hiyanya takhda'u, humanya takhda'ani, hunanya takhda'na. Nah ya, Masya Allah. Mumtaz. Udah semua ya? Oke. Nah, seperti itu ya. Perubahan pada dhamir. Jadi, kalau yang huwa itu masih pakai ya huma, ini yang laki-laki, juga ya hum, juga ya. Nah, jadinya kalau kita pengen lihat ini dhamirnya untuk laki-laki atau perempuan, misalnya ini laki-laki, oh berarti depannya udah nggak usah dipikirkan lagi karena sudah pasti jadi ya. Nah, kalau yang perempuan di bagian hiya dan humanya aja. Hiyanya ta, humanya juga ta, hunnanya Ya. baru ya. Nah, ini untuk yang awalnya. Jadi kalau fi'il mudhari yang berubah itu ada di depan dan belakang. Kalau fi'il madhi cuman di belakangnya aja. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Yang masih bingung, Sob? Nanti ada tugas nih sebelum saya kasih tugas. Iya. Latihan. Buat mikir tugas itu. Nah, jadi perubahan dhamir ini kita akan benar-benar bisa paham kalau banyak latihan. Ya. Karena apa? Karena kan ini banyak-banyak berubah ya, apalagi kalau kita nggak terbiasa dengan percakapan bahasa Arabnya. Kalau terbiasa praktek percakapan bahasa Arab mungkin jauh lebih enak. Karena kita sehari-hari pasti akan ngomong, ini saya ngomongnya ke laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki berarti pakai apa, kalau perempuan berarti pakai apa. Nah, kalau kita yang seperti kita ini belum komunikasi, belum bicara, belum lancar bicaranya, nah ada kuncinya dengan memperbanyak latihan. Nah, latihannya kita masuk nanti di surat Al-Kahfi. Silakan dibuka. Al-Kahfi. Ya. Sudah? Ya. Nah, ini saya akan sebutin fiil-fiilnya, nanti tolong ditandain ya. Nah, di situ yang akan kita jadikan tugasnya. Nah, di ayat pertama dulu, jadi nanti tugasnya, ya silakan. Jadi nanti tugasnya merubah yang fiil madhi. Kalau ada fiil madhi kita rubah dari huwa sampai nahnu. Kalau yang fiil mudhari'nya dari huwa sampai hunna. Sudah siap?
Termasuk iya, termasuk ya. Iya. Iya, kalau sampai hunna berarti hiya termasuk. Hmm. Nah, kalau sudah, nah di ayat pertama untuk fi'il madhi ada anzala. Anjal. Nah, ya Ya. ditandain anzala, berarti itu yang untuk fi'il madhinya aja. Nah, yang fi'il mudhari'nya yang yaj'al. Nah, lamnya kasih harokat domah ya, yaj'alu. Jadi yang ayat pertama, masih di satu ya? kenapa? Masih ayat pertama, Ustaz. Masih ayat pertama ya. Anzala dicari fi'il apa? Madhi. Itu kan anzala itu fi'il madhi, berarti nanti tugasnya sampai hunna, sampai nahnu dirubahnya. Kalau yang yaj'alu, yang yaj'al, nah lamnya kasih dhammah, yaj'alu, itu sampai hunna. Kemudian kita sampai ayat kedua aja. Sebentar, Ustaz. Sebentar. Ini Hmm. tadi yang anjala itu kan Iya. fi'il madi Iya, dirubah sampai nahnu. sampai nahnu ya. Tapi fi'il madi. Fi'il madhi aja. Ya. Kalau yang yaj'al, Yaj'alu. yaj'alu, yaj'alahu, yaj'alu. Itu fi'il mudhari Yaj'alu, Bu. dari Lahunya jangan ditulis. sampai hunna. Iya, lahunya jangan ditulis ya. Yaj'alu aja. Ya, yaj'al. Ya. Yaj'alu dari apa Ustaz? Dari huwa sampai hunna. Dari gua sampai hunna. Ya. Nah, kemudian satu lagi di ayat kedua, yunziru, qayyimal yunziru. Nah, lamnya dihapus, pakai yunziru. Ro-nya ganti jadi dhammah. Yunziru. Nah, itu juga sama dengan yang yaj'alu. Disampai hunna. Yunziru. Mana yunziru? Yunziru. Ayat 2, ayat 2. Iya, qayyimal yunziru. Nah, lamnya dihapus, jadi yunziru, ro-nya diganti dhammah. Yunjir. Yunziru. Mudore ya, Ustaz ya? Iya, mudhari. Ini sampai nahnu Nah, juga. itu hunna. Itu yang fi'il mudhari sampai hunna. Yang fi'il madhi sampai nahnu. Ya, baik. Madi tasrifnya. Oh iya. Sudah? Sudah. Nah, ya. Nah, yang fi'il mudhari'nya dua ya itu. Dua, iya. Nah, Dua. fi'il madhinya satu lagi nih di ayat kelima, kaburat. Ayat Ayat kelima. kelima. Ma lahum bihi min ilmi wa la li abaihim. Nah, kemudian kaburat. Nah, kaburat ini berarti dhamirnya apa? Kaburat itu domainnya Taknya sukun. anta ya. Anti. Kalau anta kan taknya Iya. fathah. Kalau anti ti-nya kasrah. Iya. Ini kaburat taknya sukun. Itu. Iya. Nah, ya hiya. Iya. Iya, kalau hiya taknya sukun,
Kalau anta taknya fathah, kalau anti taknya kasroh, kalau ana taknya dhammah. Mah. Nah, itu yang kaburat dirubah jadi dari huwa sampai nahnu. Jadi ada 2 fi'il madhi dan ada 2 fi'il mudhari. Yang fi'il madhinya anzala dan kaburat, yang fi'il mudharinya yaj'alu dan yunziru. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada berarti sudah paham semua ya. Alhamdulillah. Ustaz minta diulang yang tadi Ustaz. Ya, Yang nomor mana, Ibu? 1. Nomor 1. Rumus anak jadi ujungnya tu ya. Iya. Kalau dari hiya dulu ya. Hiya, Iya. taknya Iya. sukun. Kalau anta, nah taknya fathah. Anti, ti-nya kasroh. Ya. Ana, taknya dhammah. Saya ulang ya Ustadz ya. Jadi PR-nya tadi tugasnya yang pertama Al-Kahfi ayat 1 Anjala sama lam yaj'allahu itu, terus yang ketiganya ayat 2 Qayyimal liyunjiro. Qayyimal liyunjiro. Kemudian yang keempat ayat 5 kaburat. Iya, yang ditulis fi'il mudhari'nya aja ya, Bu. Kayak yaj'alahu, lahunya jangan ditulis. Ya. Liyunziro, lamnya jangan ditulis. Liyunjiro. Oh, yunjiro. Ya, yunjiro. Yunziru. Ro-nya dhammah. Ya. Jelas? Ya. Sudah, Ustaz. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi, berarti kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Teman-teman. Izin live. Jazakallahu khairan.